يا أهل بيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة بخيت من أحبكم يغفر بما قدم Kalau sudah kaitannya dengan Habib, hati-hati. Yang seharusnya berbicara semacam ini bukan kita, tapi para kiai. Harusnya semacam itu. Lihat bagaimana Kiai Hamid, lihat bagaimana Kiai Hasan Genggong, lihat bagaimana Kiai Khalil. Yang sudah dikatakan oleh beliau, kalau kita ingin majlisnya besar, harus ada Habibnya di situ. Kalau kita ingin pondoknya besar, harus ada Habibnya di situ. Itu sudah dijelaskan oleh beliau. Kenapa? Mereka itu adalah sebab turunnya rahmat. Tapi sebaliknya kalau sudah kita benci kepada mereka, mau cari di mana? Rahmat Allah yang berikan. Kenapa sih? Allah Ta'ala itu tidak akan menurunkan hari kiamat kepada salah satu daripada cucu Nabi. Kenapa? Karena ada tali darah dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sapa prana go ahlu baitil Mustafa, yaiku ahlu bait Nabi sing diselir, turunane Kanjeng para sayyid atawa turunane Kanjeng Nabi. Ahlu baitil Mustafa at-tuhuri kang suci-suci. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sing dikersakake Allah nyucani ahli bait. Hum amanul ardi. Ahlu bait iku dadi keamanane wong Islam. Kaya ngene gedene cobane ijazah Islaman iku berkah ahlul bait. Orang-orang yang menghalalkan untuk menindas, menyakiti, menghina keluarga suci Nabi Muhammad. Hati-hati. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang membenci anak cucu Nabi Muhammad. Aitrati Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, sanaknya Sayyidina Hasan dan Husain, wa dzurriyyatihima, dan anak cucu Sayyidina Hasan dan Husain, mereka ahlul bait. Dan jangan kau benci mereka. Kalau mau tanya dalilnya, apa dalilnya cinta kepada ahlul bait? Quran nanti ditafsirkan beda, hadis tafsirkan beda. Tak perlu dalil. Tak perlu dalil. Hubbullah wa hubbur Rasul. Hubbun Nabi, hubbu ahlil bait was sahabah. Ini butuh hati, nggak butuh dalil. Butuh hati yang bersih mencintai mereka. Tak perlu dalil. Orang yang bersahabat dengan Nabi ditanya, wajib nggak kita cintai mereka? Nanti majnun. Anak cinta sama guru anak, teman guru anak hargai. Anak cinta dengan istri anak, teman istri anak cintai. Wakif inti cinta Nabi nggak cinta dengan sahabat Nabi? Sudah nggak perlu dalil, nggak usah Quran, nggak usah hadis, pakai akal. Orang yang Allah pilih menjadi sahabat Nabi, kau benci? Yang kedua, orang yang Allah pilih menjadi itrah, anak turun Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kau benci? Dalam hadis sahih disebutkan, lau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam, thumma laki Allah wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhalan nar. Kalau orang hidupnya ibadah di Ka'bah, antara rukun Yamani dengan maqam, itu Ka'bah itu. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Multazam. Di situ dia ibadah. Dia sujud sama Allah. Sofana maknanya bersimpuh di hadapan Allah di situ. Sampai seumur-umur sampai mati. Kemudian bertemu dengan Allah. Mati, meninggal. Wa huwa mubghidun li ali Muhammad. Dalam keadaan dia benci dengan anak cucu Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, dakhalan nar. Udah gak usah dihisab, masuk neraka ini orang. Mana amal ibadah itu? Kalau sudah ada bughd fil qalb, ada iri dengan ahli bait. Kalau ente mengatakan, kenapa sih? Apa kemuliaan mereka apa? Anak tanya sama ente, wes ente kemuliaan ente apa? Kok ente dipilih sama Allah menjadi khairu ummah? Apa boleh umatnya Nabi Musa iri kepada anda? Apa boleh umatnya Nabi Isa iri kepada anda? Para anbiya, mereka punya umat, tapi yang paling dicintai oleh Allah sudah yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmat siapa yang dia inginkan.
Kita ini sudah dipilih sama Allah sebagai paling baiknya umat. Umat Nabi Musa dan Isa nggak usah kritik. Nggak ridho, ini sudah pilihan. Kita paling afdolnya umat, sudah. Kenapa ya Rob? Kok aku kalah umatku dengan umat Nabi Muhammad? Jawaban Allah, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Terserah Allah. Allah yang ingin, Allah yang berkehendak. Sudah. Berarti ente mendapat kemuliaan. Kemudian di antara umat Nabi Muhammad ada khususiah lagi. Siapa? Ahlu baiti Muhammad. Anak cucu Rasulullah. Jangan ente enggak ridho. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah pilih dia. Allah angkat kedudukannya. Yang wajib untuk kita cintai demi Nabi Muhammad SAW. Maka itu barang siapa yang membenci keluarga Nabi Muhammad, maka ambil kepastian bahwa dia dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Nabi Muhammad, didoakan diusir dari rahmat Allah. Maka kalau ada sedikit pun hasad, ada sedikit pun benci di hati kita untuk anak cucu Rasulullah SAW, minta, nangis kepada Allah. Gimana ente ada kebencian, ada kehasutan di hatimu atau iri dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan? Ya. Ketika Nabi SAW berdakwah, mengajak orang semua dekat kepada Allah, jasa Nabi nggak bisa dilupakan. Kemudian apa yang harus aku minta kepada umatku agar mereka bisa menjalas jasanya Nabi Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu, qul, hei Muhammad, qul, la as'alukum alaihi ajra." Dari semua yang telah diperlakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi sudah membuat kita paling afdalnya umat. Nabi sudah membuat kita kenal Allah. Nabi sudah menjauhkan kita dari api neraka. Maka balasannya Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku enggak minta imbalan apa-apa illa mawaddata fil qurba, kecuali kalian cintai anak cucu Nabi Muhammad. Fahubbuka li ahlil bait, hubbuka li jaddihim. Cintamu kepada anak cucunya Nabi adalah cintamu kepada Nabi Muhammad. Ya. Makanya hati-hati, ada golongan namanya nasibi. Apa nasibi? Nasibi itu pembenci mereka anak cucu Rasulullah. Ada lagi Rafidhi yang membenci sahabat Nabi. Ya. Maka Imam Syafi'i ketika mencintai ahlul bait dituduh. Ketika kita cinta anak cucu Rasulullah dituduh. Dituduh dikatakan bahwa ente Syiah, ente Rafidhah, karena ente mencintai ahlul bait. Kata beliau, kau tuduh aku cinta kepada anak cucu Rasulullah dengan tuduhan Syiah dan Rafidhah? Kalau memang cinta anak cucu Nabi Muhammad adalah Rafidhah, sampaikan kepada mereka bahwa aku rajanya Rafidhah. Aku imamnya Rafidhah. Aku Rafidhahnya orang paling Rafidhah. Cinta sama anak cucu Nabi dituduh macam-macam. Maka itu kita diingatkan di sini. Ya. Dalam hadis yang kalian hafal, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kalau kalian ingin menggapai cinta Nabi Muhammad, cintai anak cucu beliau Rasulullah. Barang siapa yang membencinya dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang menghalalkan untuk mencaci mereka, menghina mereka, dilaknat oleh Allah. Al-mustahil li itrati, dalam syarahnya disebutkan al-mustahil li idai itrati Muhammad. Orang yang menghalalkan hukum atau perbuatan mencaci anak cucu Nabi Muhammad dilaknat oleh Allah. Diriwayatkan daripada Sayyidina al-Imam Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Qazim. Ulun ulang, ini diriwayatkan oleh Sayyidina al-Imam Ali Ar-Ridha ibn Musa Al-Qazim bin Ja'far Shadiq. Ali Ar-Ridha anak Musa Al-Qazim, Musa Al-Qazim anak Sayyidina Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq anak Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir anak Sayyidina al-Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain, Sayyidina Husain anak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtadda ghadabullah wa ghadabu rasulihi wa ghadabu malaikatihi ala man ahraqa dama nabiyyin aw adahu fi itratihi." Ujar Nabi, Allah akan sangat marah, Allah akan sangat murka. Begitu juga Nabi akan sangat murka, begitu juga malaikat. Allah, Nabi
malaikat mereka akan sangat murka kepada orang yang berani menumpahkan darah para nabi dan orang yang mencoba menyakiti nabi melewati keluarganya. Pian kada menumpahkan darah nabi, tapi pian menyakiti keluarganya, sama aja. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intabihu barakallahu fikum. Itu riwayat daripada Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha. Jadi jangan sekali-sekali berani merusak kehormatan keluarga Nabi. Ini ulun sampaikan ke pian, ulun merasa perlu untuk menyampaikan ini karena banyak di antara kita yang mulutnya sudah mulai lancang untuk membicarakan kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Ya, ambil pelajaran. Ini kita ini siapa sih? Berapa kali sih bermimpi ketemu Nabi? Ini ulama besar yang sering bermimpi Nabi Muhammad, lalu mencoba berkomentar tentang akhlak keluarga Nabi. Ternyata mimpi itu terputus. Kada pernah lagi bertemu Nabi Muhammad. Sekali bermimpi ketemu Nabi, ternyata Nabi langsung marah dan Nabi katakan, ujar Nabi, itu anakku dan urusan adabnya itu urusanku, dan Nabi bukan urusan itu. Maka sudah cukup bagi kita, jangan coba-coba masuk ke ranah keluarganya Nabi Muhammad. Pian diisi anak berbuat salah, lalu kesalahan anak pian ini dibongkar-bongkar orang kayak apa pian? Ini kehormatan keluarga pian. Lalu anak pian yang aibnya pian tutupi tiba-tiba disebar-sebar di hadapan orang banyak ya Pak. Itu keluarga, ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ujar Nabi, aku kada mengharap Nabi itu berjuang Pak untuk kita tuh sampai Nabi itu berdarah-darah. Nabi Muhammad itu berjuang untuk kita sampai Nabi Muhammad itu rela diusir. Sampai Nabi Muhammad itu berkali-kali hendak dibunuh. Nabi kada pernah minta upah apa-apa lawan pian. Nabi kada pernah minta harta pian, minta ini. Cuma Nabi minta satu, tolong baik-baik pian dengan keluarga Nabi Muhammad. Itu aja. Pian kada perlu melakukan apapun untuk Nabi. Cukup keluarga Nabi pian perhatikan. Cukup keluarga Nabi pian cintai dan pian sayangi, maka Allah akan mencintai pian. Jadi Ahlul Bait dalam ayat Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ya, Ahlul Bait dalam ayat ini adalah para Alawiyin. Mereka mempunyai fadilah zatiyah yang dikiranya Allah kepada mereka melalui hubungan darah dari insan pilihannya. Fadilah zatiyah yang mereka miliki, bukan kehendaknya, bukan kemauannya, bukan keinginannya, karena sudah menjadi kudrat ilahiyah sejak azali. Loh, mereka Ahlul Bait habaibnya azali. Ini bukan keinginan Al-Habib Jundan, bukan. Bukan keinginan Habib Ahmad, Habib Ismail, bukan. Habib Yahya, Habib Ali, bukan. Ini sejak azali. Dalam Quran sudah ada. Itu ketinggian derajat habaib sudah. Nggak bisa. Orang mengaku Habib nggak bisa sembarangan. Kalau bisa, syukur Yakub duluan jadi Habib. Saya duluan. Saya mundar-mandir di Rabita Al-Alawiyah. Saya duluan yang tahu. Nggak bisa sembarangan Pak, ada dusturnya. Al-Maktab Daim. Sebulan, anfulan. Terus ada silsilahnya, nggak bisa sembarangan saudara. Maka lillahi ta'ala saya atas nama pribadi dalam persoalan ini ingin menyampaikan, meluruskan mana yang tidak lurus saudara. Kalau dikatakan tidak relevan, sangat amat berbahaya saudara. Semua bisa jadi Habib dibilang enak aja, enak beroknya, semua bisa jadi Habib.
Si Coen lain juga bisa jadi Habib. Lillahi ta'ala saudara. Ini sudah kata-kata dan ucapan yang sangat tidak berharga saudara. Saya atas nama pribadi, selaku pencinta setia, pencinta mati dari Habib saudara-saudara. Bukti saudara. Dalam kitab Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad Yusuf An-Nabhani ada menyinggung sedikit Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu kalau berdoa dalam doanya, ya Allah, jangan sampai dijilat api neraka min ahli baiti. Nabi berdoa jangan sampai anak cucunya dijilat api neraka. Allah terima. Coba, nggak sembarangan saudara. Maka saya pribadi kalau dengar hadis ini, mereka udah jadi jaminan. Syukur Yakub, udah jamin apa belum nih kira-kira? Mudah-mudahan saya termasuk Salman. Saya termasuk Salman. Apa di belakang Al-Habib Jundan, Al-Habib Ahmad. Apa yang saya sampaikan tak lain dan tak bukan adalah merupakan rasa kekecewaan atas nama pribadi yang seenaknya tidak mengatakan bahwa habaib tidak relevan. Na'udzubillah min dzalik. Saya enggak perlu sebut dah. Nanti jadi fitnah. Yang penting saya nyampein aja. Hadirin, perlu diketahui Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Nagib, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah Alwi, dari Alwi ini, jadi Alawiyin saudara. Itu fi syumul, yang wafatnya beliau di syumul, Alwi. Nah dari sini bahwa kabail Alawiyin di Indonesia lebih dari 50.000. Banyaknya saudara. Lebih dari 50.000. Di antaranya yang terbesar Segaf, Al-Attas, Al-Habsyi, Syahab, Al-Anjalus, Al-Haddad, Al-Kaf, Al-Jufri, Al-Hamid, Jamalul Lail bin Tahir, Al-Qadri, Al-Shadri, Fad'at, Al-Sirri bin Syekh bin Abu Bakar, Maula Dabilah, Maula Khalah, Baraghbah, Bashiban, Balfaqih. Kalau ada kekurangan tentu ada habaib yang tambahin saudara. Dan saya ini yang dapat saya sampaikan bahwa kecintaan kita kepada mereka-mereka inilah yang dikatakan hubbukum junnatun likulli fuad fihi hubbul ashab. Cinta kepada beliau dan cinta kepada para sahabat. Kalau ada yang tidak cinta kepada sahabat, wanar, api neraka jahanam. Tadi sudah kita membahas tentang nasab Nabi yang ke atas, bagaimana keturunan Nabi yang ke bawah. Kita semua mengetahui Nabi Muhammad SAW itu punya anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki diantaranya Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Sayyidah Fatimah Zahra. Di antara 3 anak Nabi itu tidak ada yang laki-laki, tidak ada yang sampai dewasa, artinya tidak ada yang sampai menikah dan menurunkan keturunan. Ada beberapa hikmah yang Allah berikan di dalam hal ini supaya tidak ada menjadi sebab daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan nabi lagi setelah Nabi Muhammad, sehingga putus keturunan laki-laki Nabi Muhammad SAW terputus karena tadi kita ceritakan semua nabi itu punya nasab antara satu dengan yang lain, sehingga diputuskan secara nasab anak laki-laki daripada Nabi Muhammad, nggak boleh lagi ada yang lahir. Lalu kenapa tetap dibuat atau kenapa Allah tetap ngasih anak laki-laki? Kenapa Allah tetap ngasih anak laki-laki? Toh buat saja supaya nggak ada anak laki-laki. Tetap Allah akan harus ngasih anak laki-laki. Pembuktian bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukan orang yang tidak bisa buat anak laki-laki.
supaya tidak ada celaan-celaan kepada Nabi Muhammad di kemudian hari, seakan-akan Nabi Muhammad itu kan nggak punya keturunan karena nggak punya anak laki. Enggak. Tapi ada hikmah di dalam Allah memberikan 3 anak laki-laki dan 3-tiganya wafat dalam keadaan kecil. Namun di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu nasabin wasababin yang qati'u yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Semua nasab dan sebab itu terputus sampai yaumil qiyamah kecuali nasabku dan sebabku, kata Rasulullah. Tadi kita katakan kalau memang patokan kita nasab itu terputus karena Nabi Muhammad gak punya anak laki-laki, Nabi Muhammad juga minta maaf, bukan orang Padang, bukan orang Minang, nasabnya keturunan daripada ibu, enggak. Akan tetapi Nabi sudah mengutus atau memerintah atau sudah menetapkan bahwasannya keturunan beliau itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sulbinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, Fatimatu bid'atu minni, ma yakbiduni wa yakbiduha, ma yabsutini wa yabsituha. Baru sambungan hadis yang tadi kita sebutkan. Fa inna kulla nasabin wa sababin yang gati yaumal qiyamah ila nasabi wa sababi. Fatimah itu adalah bagian daripada diriku. Apa yang membuat Fatimah sedih itu membuat aku sedih. Apa yang membuat Fatimah senang itu membuat aku senang. Sehingga semua nasab dan sebab, kata Nabi Muhammad SAW, terputus yaumil qiyamah kecuali sebab dan nasabku. Oleh sebab itu di dalam hadis yang lain juga banyak bahwasanya ikrar daripada Nabi Muhammad menunjukkan bahwasanya keturunan Rasulullah itu bukan daripada anak laki-laki namun daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sehingga Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keturunan, menikahnya harus juga keturunan daripada Bani Hashim, yang mana Allah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu meminta meminang Sayyidah Fatimah tidak diterima oleh Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab juga meminang kepada Sayyidah Fatimah, tidak diterima oleh Nabi. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminang kepada Sayyidah Fatimah, langsung diterima oleh Rasulullah, karena Rasulullah ingin menjaga keturunan Sayyidah Fatimah itu harus betul-betul daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi nasab. Walaupun tadi kita katakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu juga keluarga Nabi, tapi dari perkawinan, karena mereka adalah kedua-duanya mertua Nabi. Sayyidina Utsman juga perkawinan karena mereka, Sayyidina Utsman adalah menantu Nabi. Tapi yang dari segi hubungan perkawinan dan hubungan nasab itu hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupunya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Sepupu antara Sayyidina Ali dan Rasulullah. Dan para ulama sepakat yang disebut Ahlul Bait itu adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sehingga Bani Hashim itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, keturunan anak Hashim ini adalah keturunan Ahlul Bait. Muttalib juga, Muttalib itu adalah Muttalib bin Abdi Manaf, saudaranya Hashim. Jadi semua keturunan antara Hashim dan Muttalib itu disebut Ahlul Bait. Abdi Manaf itu bukan hanya punya anak 2, bukan hanya Muttalib sama Hashim. Punya banyak, ada 5 atau 6 anak. Tapi yang disebut Ahlul Bait cuma 2, daripada Muttalib dan Bani Hashim. Kenapa? Karena Hashim sama Muttalib itu dikatakan punya keterikatan hubungan darah yang sangat kuat. Bukan hanya saudara, tapi mereka punya keterikatan persaudaraan yang sangat kuat. Sehingga keluarlah daripada Rasulullah SAW, daripada sulbi Sayyidah Fatimah, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan menikah dengan banyak wanita dan banyak keturunan beliau, sehingga menyebar keturunan-keturunan daripada Sayyidina Hasan di seluruh penjuru bumi, baik itu seperti salah satunya yang terkenal adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu beliau keturunan Sayyidah Hasan. Juga yang belakangan masih baru wafat di kota Mekah sampai sekarang harum namanya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu juga beliau daripada keturunan Sayyidina Hasan. Diteruskan oleh anak beliau sekarang Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Lalu juga daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu punya anak Ali Zainal Abidin. Kita semua tahu ketika di peristiwa Karbala, pembunuhan yang ada di Karbala, itu hampir semua seluruh keluarga Nabi SAW itu wafat. Khususnya daripada kalangan laki-laki. Daripada kerabatnya Sayyidina Husain hampir seluruhnya wafat. Anak-anak Sayyidina Husain hampir semuanya wafat kecuali satu yang masih hidup, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin.
Sayyidina Ali Zainal Abidin inilah yang selamat daripada peristiwa Karbala, yang meneruskan nasab Nabi SAW sampai sekarang banyak menyebar di Indonesia dimanapun. Itu rata-rata daripada Bani Alawi, daripada keturunan Sayyidina Husain. Dan di Indonesia juga banyak daripada keturunan Sayyidina Hasan. Akan tetapi keturunan Sayyidina Husain itu biasanya lebih terapi, terorganisir pencatatan nasabnya dibandingkan keturunan daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu yang kita sering mendengar adalah mereka para habaib ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.